Mana ih? Video. Tiris. Keren. Wanita. Oh, lo dibatalkan. Nah bisa dibatalkan gitu atuh acara teh. Wah atuh. Ini baru dak gesariap Kang. Tenan naon atuh karena hujan mah tenan naon atuh tinggal meuli. Ieu we jas hujan eta ka toko ka hareup murah 15.000. Gitu Nya sok atuh sakantenan sareng Nini narasumber anu deket di dinya bareng muhun teh Nini teh Orenisa ge kayak ditulah bareng we jeung kieu info ieu makang info bisi aya anu mau bikin video klip bumper in bisa kontak CCL we ada mah geus aya timna masalah harga mah atuh urang mah mahal. Oh gitu, gampang atuh masalah kitu mah supaya aya keur ieu we lah, keur nyumbang. Oh gitu. Saya atur gitu mah. Ya ieu mah lamun butuh gitulah, kan bisa acara mah digeser dikit lah jadwalna supaya henteu sampai penting teuing lah, ya aman ya. Gitu. Ya supaya keur nyumbang we lah. Bener gitu. Tak gitu. Enon ibita teh jelas teh. Oh, aman lah pokoknya mah geser, hajar, sikat. Ya tinggal dibahadamikeun kitu mah sareng Tuan Yang Maha Esa. Itu nu boga imah Maha. Oke atuh. Allah, iraha eta teh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya itulah orang coba doa sami-sami weh. Tapi orang sigana doana beda, doa lewat lagu sigana. Mun atuh kitu we nyawanya, diantos satu di dieu ya. Ya. Gaskeun. Oke. Oke. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berutuh mencintainya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Bekerja menaruh seluruh jiwa di bisa senyum kata merayu memancar kepada setiap mereka yang datang. Oh, apa yang terjadi
bilang yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Kan mau deh guys, gitu lah. Mana gitu. Gimana Pak? Laguna Omah Titi Puspanya. Ya itu tadi kan Ayo nelpon tuh si Wajen gitu kan dia. Dia sana maestro atuh bro itu mah. Tokoh kaum perempuan, jaminan kesenian juga. Kiprah nage di 8 presiden itu. Ya ngeri. Di zaman now. Berarti murun aja presiden orang sudah 8 dia. Can pernah ke lengitan Titi Puspa. Titi Puspa. Keren banget pokoknya mah ya tak. Karena lagu eta teh aduh icon pisan. Ngomongin Tuna Susilawati. Dan Titi Puspa tuh bukan aja lagu-lagu yang kayak Kupu-Kupu Malam, ada juga tentang perempuan tuh Bimbi gitu. Menceritakan seorang perempuan gitu pergi ke kota, balik gitu ke kampung dan menceritakan juga tentang feminisme gitu. Oke. Sih sebenarnya memang orang teh udah mulai melek kayaknya teh kebetulan kan ayeuna emang Hari Kartini anu diperingati tentang peran perempuan teh seberapa penting gitunya. Emansipasi. Seberapa penting emansipasi perempuan, kesetaraan perempuan juga gitu ya. Gimana wae? Gender sini. Sudah mama emang kudu dibahas lebih jero sih kenapa tapi kebetulan si Teh Nini sama Teh Nisa Nini sama Nisa juga gitu ya. Dua-duanya dua Nisa namanya. Kenapa rek? Kadieu mau mari tunggal. Mari tunggal. Masuk, mari tunggal. Masuk, ini mah masuk. Ini mah. Ya tinggal didehemin lah, didehemin. Assalamualaikum. Masa lu waalaikumsalam. Pucuk di tiba puluh ulam atuh ieu mah. Ulam pun. Aduh. Di mana teh? Aduh, dari bawah Tadi ini teh. hujannya. Tadi Hujan. Oh, ada mal teh. Ya Allah, para ciwi-ciwiku. Iya. Ya Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam, gelis. Bebas itu, bebas ini. Udah. Balik ke lah. Cara Balik. Ke mana, Para ciwi-ciwiku. Teh, kemana di jalan tadi? Nelpon ini hujan gitu. Ini dia. Hah? Angkat meureun. Tadi nelpon siapa? Jawab pesan dari Banjar. Abi masih anak pe andri. Hareudeung di bawah yuk. ini gini datang mata joki. Melang. Tak dong, atunya teningali Sudah sudah. kumaha di dinya teh? Ada teman nyeri di teh. Enggak enak teh mengizinkeun atuh ya teh saya sebagai supervisor atuh. Supervisor. Oh, supervisor. Biasanya orang Sunda susah ngomong ya katanya. Biasanya nyebut V gitu. Ada biasa. Ada biasa eta. Fitnah. Contoh mah bisa ya? Kalau contoh mah bisa. Contoh kalau mah dia- bisa sih karena mah tetiasa nyebut V teh ngan P unggul. Bodor gitu. Bodor eta. Tolong dulu guys. Betul mang sendiri sih. Tapi alut pi. Hah? Kita doanya cowokna yuk perempuan. Ya teu naon atuh. Teu naon? Heeh. Kenapa ge weuh gimana? Ya, sepi. Tinggalnya masih ke orang kene. Iya memang. Emang tadi oke kan emang nyakil jadi. Cuma sam. Keun we da abdi mah AAG juga teh. Aduh, nyerap eta paling bujang menggoda. Dia daripada kita. Tinggal rebonding dia mah. Tinggal Tapi Tongkur lagi Ramas. usum rambut keriting mah. Tinggal Tongkur Ramas ya mah. Udah bercabang namun karena sinan matahari. Iya. Kata HP orang mana dia ini tadi itu. Teh di Banjaran, Teh Ninis. Muhun, abi mati di Banjaran. Langsung di Banjaran ke dia? Muhun, jauhnya. Ente. Baru tadi hayang di karunya gitu. Nya, aduh karunya teuing. Ayo gelasna teh dicokot, Bu. Anyat hilap. Jangan jarak. Abi mah ajaib aya di dia. Eda. Oh, sih. Udah prepare duluan tuh udah. Resep rame wae. Alhamdulillah. Tes di mana? Biasa. Iya. Oh, biasa. Iya biasa we. Biasa we. Karit. Nah, Ayo we lah dari lelaki karir mah gitu orangnya. Lelaki karir mah. Kurir. Oh, kurir. Nah, we digawean teh dengan. Teu, Bro. Geus di mana didinya? Eta di dinya kan aya masjid. Tadi orang gigitarnya kadang teh.
Kadeng ya atuh nih Halus, saya sorak teh. Resep abi mah. Lagu naon bieu? Kadang ini hidup selelele nah entah Kalau Jalila. Lain tapi asal aneh nih. Si kupu-kupu. Tadi nanti itu kolamnya namanya. Apa santai kadengnya? Aduh di jalannya kadang udah. Oh, piraku di Banjaran. Piraku di Banjaran kadang. Saking ku tarik. Teh, tadi di mana terus? Aku dari Sudirman tadi kebetulan. Jenderal. Jenderal Assalamualaikum. Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus rame aja mah. Nah, terus rame. Tadi abi terus nitip aya mah. Eta, ieu. Aduh. Naon ieu teh? Naon Makan pokok sih ya mah. Ah, mana emang kita mau Ya roti. iraha ngomongna. Bieu orang ngawe Geus parkiran di mana bieu teh? Hah? Itu iya mah setelah launching. Oh, Jaga pila. oh iya. Gelembung gitu mah. Jaga pila aja. Eta aya jaket mah. Nur. Torat isine. Bulu kiri. Tete biasa tete. Iya, bujang. gitu. Tete. Karena Teu orat kan. Baik, itu nanaon. Kalau saya ayeuna teh Kang memperingati Kartini juga kan ayeuna teh kemarin saya lihatnya di media sosial khususnya ada secara langsung maestra gitu. Ada seorang maestro seniman parantos ngantunkeun. Saya ge baca sih aya di internet. Bu Titi Puspa. Bu Titi Puspa. Ya mudah-mudahan almarhumah dijemput dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, doa terbaik dari kita sebenarnya ya buat mereka, buat Ibu Titi Puspa juga gitu ya, maestro di dalam kesenian. Tapi ya omong-omong, saya sengaja tadi kan dek janjian terek ngobrol mau ngobrol jeung tenisa itu, tenisa 2. Dua nana Nisa. Nah, si Ade, cocok dek. Kebeneran. Kebeneran. Mangga kali paling dia. Dia tadi kan datang kopi. Ngomong. Nah, kebenaran waktu dek ngobrolkeun kebetulan kan si Ade atuh fokusnya halusnya aktivis yang tidak aktif training. Jenis kok teh ese ini saya mah. Tapi gagah teorina saya tahu. Gagah teori nama ngan kanyataanna. Ya gitu. Amin ya sami-sami gagah gitu. Kenyataan gagah. Gagah ginjal. Amin. Gagah ginjal. Allah sebenarnya. Kamana wae nya nyariosna teh. Kebetulan Sieun. aya tenis. Ini tenis kan aya namanya dipandang aya mah kerame isu-isu kesetaraan gender, feminis, gerakan perempuan gitu. Kebetulan spirit dari Kartini teh membicarakan itu. Kan enak mah Hari Kartini teh. Ya, Hari Kartini enak mah yang kabaya dulu namanya kan di sekolah pakai Tapi kabaya. nggak apa-apa kalau nggak pakai kebaya, yang penting spiritnya tetap ada. Wah, Pisan. tenis Super Spicer bro. Teh tos seberapa lagi? Di situ jalan 5 tahun. Masya Allah. Jalan 5 tahun lumayan panjang perjalanannya. Perjalanannya. Memang ke sana gimana nih? Kan teteh mah alumni di sini ya? Betul. Alumni sini itu dari 2013 dipungut oleh bapak kebetulan dari Kalimantan. Dari Kalimantan waktu itu bapak ada workshop dipungut dari Kalimantan, akhirnya kuliah juga di ISBI. Lulus 2017, sempat balik kampung. Pernah ada di dunia pendidikan juga, sempat ngajar 4 tahun di SMP, SMK sama SMA. Karena biasa kan kalau di kampung gitu ya ngajarnya banyak di mana-mana. Akhirnya mungkin ada kesempatan yang dilihat lumayan bagus nih di Bandung. Akhirnya memutuskan ke Bandung lagi di 2021. Akhirnya sampai saat ini ada di posisi sekarang, alhamdulillah. Oh, udah di ISBI. Di ISBI. Di ISBI tahun 2017 lulus. Lulus 2017. Terus mengajar. Hah? ETH aing berarti ya. Lulusan ISBI. ISBI jurusan teater, Teater manyet Kalimantan. Iya. Eteh. Deket amat. Dari mana? Banten. Agak melenceng ya sedikit ya. Orang agak Baduy, melenceng. Baduy liar. Jadi mohon dimaklum kalau bicara
bicaranya banyak Indonesia karena Nggak apa-apa. masih belum terlalu lancar. Aku juga tadinya Tuh. mau Inggris teh, cuman Inggris gundul deh. Inggris pegon. Iya, betul. Tadi teteh bilang super Supervisor, ya, Superman. supervisor. bahasa Indonesia naon itu teh. Bahasa Indonesianya Tukang nyarekan digenting lah ya, tukang nyarekan Tukang nyarekan batur. batur. Tukang nyarekan batur. Manor. Manor. Mandor. Manor bagus Manor. Eta mah harus Narik. Hardi. Kan tanya. Punten sih mau menjelaskan ke manusia purba satu ini. aya pagawean nyarekan batur. Aing banget. Kan memang tukang nyarekan yang dicarekan oke gitu. Kalau ibaratnya kalau di pertunjukan mungkin sutradaranya lah. Gitu. Jadi kalau di sini kalau di sini mungkin ya itu supervisor. Jadi yang mengatur dari operasional, dari segi marketingnya semuanya lah dipegang sama kita. Supervisor dari komunitas apa? Komunitas. Atau apa gitu? Harus ada brandingnya gitu. Tuan rumah. Ayo makan dia. Ada sebuah perusahaan. Oh, ada perusahaan. Sing meeting teh, tadi sing meeting biasa. meeting. Orang penting. Orang penting makana nama. Saya Betul terus di Maritungga, puternya disebutkan deui da supaya brand masuk. Jadi di Oh, di Maritungga. perusahaan itu tahun berapa? Aku masuk di 2021. Balik lagi ke Bandung langsung memang alhamdulillahnya kesempatan itu diambil, balik lagi ke Bandung tuh 2021 sampai sekarang. teh gitu. Menarik nih. Soalnya dari teater tapi sekarang di bidang yang bukan teater. Teater. Nah, apakah ada keterhubungan nggak teh dengan pekerjaan yang sekarang teteh lakukan? Oke. Jika Oke, pertanyaan bagus. jauh soalnya gitu musik maksudnya Betul. untuk memotivasi teman-teman juga mungkin. Karena sebenarnya ini pertanyaan sejuta umat dari teman-teman juga, dari masa kayak dari lingkungan juga, kenapa jauh Sejuta umat ya. iya, jauh banget dari kesenian berpindahnya ke industri ya. Maksudnya kayak kita bisa sebut industri food and beverage lah, yang agak gini ya, agak 10-20 lah perbandingannya. Sebenarnya dari segala aspek tuh, kalau dari segi akunya sendiri mendapat semua pelajaran dari teater. Pertama dari manajemen, kita di teater belajar mengolah emosi, karena menghadapi orang kan perlu pengolahan emosi ya. Karena maksudnya yang aku hadapi bukan cuma yang setara dengan aku, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada teteh-teteh juga. Jadi maksudnya dari semua itu aku belajar di teater untuk meregulasi bagaimana harusnya emosi aku muncul untuk diekspresikan kepada orang gitu. Jadi sebenarnya dari segala aspek teater sangat membantu ya, maksudnya dari manajemen emosi, manajemen panggung yang mungkin biasanya kita atur di panggung, ini sekarang aku diatur di cabang outlet gitu. Jadi Panggung kayak kehidupan lah. nah itu panggung kehidupan biasanya di panggung yang dibuat ini mah Gitu ya. langsung gitu. Jadi sebenarnya banyak korelasinya antara teater dan apa yang sedang aku jalani sekarang, karena memang nggak, menurutku apa yang aku dapatkan tuh semuanya bisa aku tuangkan di situ gitu. Jadi memang cukup lumayan sangat membantu. Jadi nggak ada, maksudnya kayak kalau ada orang kenapa nggak nyambung kuliah sama kerjanya nggak nyambung, ya maksudnya karena kamu nggak tahu aja di teater tuh diajarin apa aja gitu ya. Karena kan maksudnya nggak semua orang tahu apa yang kita terapkan di teater gitu. Maksudnya banyak yang bermanfaat. Dari teater tuh di Jadi pinggir. bangga. Aduh di pinggir mah keren banget, pisannya jauh pisan gitu aja, tapi manajemennya anjir keren banget. Berarti sebagai wanita yang hebat gitu dari teater tuh sudah diolah, udah dilatih gitu ya, dan sekarang diterapkan. Betul. Ya mungkin masuk pada konsep memainkan peran. Nah, tapi sebenarnya lagi acting aja sekarang kayaknya mah. Lagi acting aja. Begitu? Merasa dibohongi. Nah, kita ada konsepnya. Memainkan peran. Nah, kalau boleh tahu nih, udah berapa lama jadi supervisor? Jadi supervisor tuh dari 2021 sampai sekarang, alhamdulillah. Oh, langsung jadi supervisor. Langsung karena kan sebenarnya basicnya kan mengajar dulu 4 tahun. Mungkin dari situ pada saat dipanggil bisa langsung pada posisi ini sebenarnya, karena kan ngajarnya 4 tahun. Cukup lumayan banyak berinteraksi sama orang gitu. Dari yang kecil SMP kan susah untuk
dikendalikan sampai yang SMK, SMA juga ngajar. Jadi mungkin pada saat tes atau dan lain semacamnya, pada saat itu oh ya udah mungkin cukup mewakili Kebetulan. apa yang aku punya gitu. Aya lowongan tuh teh. Itu nanti kita obrolin di belakang ya. Tapi hebat ya kalau bisa dilihat, ini fenomenanya luar biasa juga. Nisa usia maaf berapa? Aku sekarang jalan 30. 30 tahun Yes. sudah menjadi supervisor ya. Berarti menghadapi yang lebih tua, menghadapi yang justru progresif lebih muda itu juga jadi sebagian untuk pembelajaran yang menarik. Nah kalau boleh tahu, budak ya. pernah Pak Iman tuh cerita katanya memang Nisa itu berdua dengan adik ya. Bagaimana sih kok bisa kuat begitu? Sebenarnya kalau kita nyambung ke Kartini yang akan kita bahas pada hari ini itu sebenarnya yang aku sadari banget apa arti Kartini yang ada banget dalam diriku itu adalah keputusan aku untuk berani dan bebas mengambil opsi bahwa aku harus pindah lagi ke Bandung. Enggak teh, kalau di profesi tuh biasanya supervisor tuh cowok. Nah itu makanya kebetulan di kantorku 95% tuh staffnya tuh semua perempuan. Jadi memang kebanyakan memang perempuan, makanya kadang orang-orang juga bingung kenapa biasanya yang supervisor tuh kebanyakan laki-laki, karena memang harus menghadapi lapangan kan, karena di lapangan kita harus ketemunya biasanya juga, makanya kebanyakan aku juga kalau ngobrol atau misalnya ketemu manajemen dan lain sebagainya tuh kebanyakan sama cowok. Jadi kadang pertanyaan juga kenapa ini kok perempuan, karena kan kita harus ngurus misalkan ada, kalau ngobrolin di posisiku sekarang misalkan kayak ada pembangunan cabang, itu kan dari desain, dari segala macam itu kan maksudnya kayak kita yang jadi jembatan ke manajemen untuk apakah ini oke, apakah enggak. Biasanya yang seperti itu tuh dijalankan oleh laki-laki. Cuman mungkin menurutku nggak ada masalah juga perempuan. Maksudnya kayak dari kantor juga ternyata memang kebanyakan ya hampir 95% memang staff di kita tuh perempuan. Iya. Maksud saya tuh yang hebatnya Nisa kan di sini nggak ada saudara ya. Tidak ada. Hidup sendiri. Betul. Sama adik juga kan sekarang alhamdulillah udah SMP. Udah di pesantren di Tasik, kelas 3 udah mau lulus, sekarang lagi ujian. Dan memang kayak maaf ya agak haji gitu. Sendiri. Bukan agak tapi emang haji. Emang haji. Bisa dikatakan yatim ya. Piatu juga. Piatu juga. Iya. Jadi sudah tidak punya orang tua dua-duanya, makanya sejak kuliah kan? Kalau kuliah tuh ayah tuh meninggalnya pada saat ujian bahkan. Akhir, jadi belum pernah dua-duanya nggak ketemu, maksudnya nggak menghadapi pada saat Nggak lihat secara langsung, nggak lihat secara langsung. cuman Ya, jadi kita bisa mengambil spirit Kartininya luar biasa ya. Dari mulai perjalanan hidup dengan adik berdua kemana-mana di Bandung, tidak ada saudara, sampai akhirnya sekarang jadi supervisor di Bandung kan. Itu luar biasa. iya, tapi kan jauh juga Kalimantan, Kang. Iya, memang sangat jauh kan. Jadi hebat sekali gitu ya. Tuh di pinggirnya juga hebat kayaknya. Kayaknya. Mending kayak emang hebat deh. Kita sebagai perempuan pasti hebat. Semua perempuan hebat. Betul. Kita perempuan. Iya kan harus validasi dulu dong. Woman, support woman. Weh. Oke. Jadi inspiratif sekali. Serius wehnya yang di dia mah. Sehingga ini mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman di kita di Rumah Tumbuh, bagaimana Nisa tumbuh menjadi supervisor dengan perjuangan yang cukup berat, bukan cukup lagi, bahkan sangat berat. Hidup hanya berdua dengan adik dari mulai ya sejak kesini ya. Iya. Ya kesini lulus SMA sampai akhirnya sekarang bisa jadi supervisor. Luar biasa Nisa, keren. Tadi aku nelpon, ini yang mau kesini teh kok Ninis dua-duanya gitu teh. Nisa dua anak gitu. Tapi di backgroundnya berbeda. Tadi mah kan Nisa dari bisnismen ngomongin tentang planner nukar itu, terus yang paling bisnis girl. Jual bisnismen. Bisnis girl. Jadi nah ngomongin tentang eta mah kan udahlah expert banget gitunya bahasanya teh. Tadi aku nelpon lagi Nis dia tuh lagi penelitian juga. Kita kebetulan teman aku nih teh Nisa, Ninis biasanya aku bilang. Kayaknya Ninis ya. Beliau lagi penelitian di Baduy kebetulan.
dari UGM dan dari Jogja ke Patihan. Ada bodor. Jadi dari Jogja tuh dari Jogja mana itu nih UGM tadi Jogja kan? Jakarta. Muhun, tuh ke Muhun ya. Biasanya rada jauh tuh Muhun. Monggon. Nah, Aduh, orang Banjaran kene apa nih? kita mau nagih, mau punya hutang, Ninis teh. Alas ya, hutang berat ya. perspektif. Hidup jadi segete. Tenis kita ngobrolin Kartini yuk, cepet gitu. Tapi mainlah ke rumah gitu, maksudnya nanti ke CCL gitu, ke rumah Tumbuh. Ke rumah Tumbuh. Ayo, senang katakan. Sugan teh mau datang, dah hujan. Ternyata datang, orang tagih ya. Oke. Orang tagih. Tenis, perkenalan dulu lah mungkin untuk netizen. Bener. Apa? Iya, aku bilang ada Perkenalan dulu. hutang. Oh bener. Ya nanti hutang nomor di Oh, itu oke. eta 100 gimana di tukang? perkenalan dulu lah. Sekarang kesibukannya apa aja gitu. Bingung ya sebenarnya mah mau Keren. menjawab. Jerok. Oh, jerok. Selesai. Oh, Oke, jangan dari bapak-bapak tuh. Apa ya, aku bingung juga sih mau menjelaskannya seperti apa, karena ya mahasiswa mah gitu ya, gabut gitu. Maksudnya gabut itu kayaknya punya banyak waktu, padahal ada yang harus dikerjain, entah itu skripsi, tesis, disertasi gitu. Ya mungkin itu saking kusibuknya mungkin. Saking sibuknya jadi aku dadah gitu. Bahkan aku sama teman-teman tuh punya note words, notesis. Apa tuh itu nggak tahuan. Translate artinya. Nggak tahuan. Not itu Note itu tidak ada, word itu kata, Nah. huruf, huruf. Tesis. Jadi T itu tidak ada, Huruf. huruf T. Tidak ada word, huruf tidak T. ada kata T. Bekilier tidak ada huruf T. Teh naon dia. Huruf Huruf T. Huruf T. Jadi nggak ada apa? Huruf T, Nah, tesis. tesis. Biasa Saking tesis. sibuk mau ngerjainnya, aku mah pengen aktivis gitu ya. Aku mah pengen ngerjain apa gitu sampai jadi lupa sama ya kesibukan yang aslinya harusnya sih tesis. Kalau boleh tahu ngambil jurusan apa teh? Wah, ini sering dipertanyakan gitu ya. Maksudnya banyak orang tuh aneh gitu. Nah, sih aya jurusan gitu ya. apa tuh? Apa tuh? Kalau saya dulu S1-nya studi agama-agama. Dua kali ya. Agama duanya. Jadi naon agama-agama gitu. Ya memang basicnya mempelajari semua agama gitu. Iya. Jadi banyak agama karena dua kali agama. Benar. Agamana loba gitu ya, plural. Agama, Iwan agama. Pas S2 sekarang ambil agama dan lintas budaya. Di UGM ya? Di UGM, benar. Jadi kalau di sana manggilnya CRCS. Center of Religious and Cross Culture Studies. Saya nyebutkan aja nyalain mau tas. coba ulang. Karek balik ti lembur. Balik di lembur mau mau pabelit. Ku bahasa Sunda BM itu. Kumaha translate nah gitu bahasa Sunda. Oke, jadi di UGM udah berapa tahun berarti? Sekarang tahun kedua. Oh, beres satu. Bener. Tapi kan dua orang jadi spiritnya, aku teh ngomongin spiritnya bagus. Kalau teteh kan dari Kalimantan ke Jawa di ISBI kuliah. Kalau teh ini justru dari Jawa ke Jawa ke Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Jawa ke Jogja khususnya gitu. Dari Banjaran tuh dari Bandung Selatan. Teteh Banjaran. Teteh Banjaran. Teteh Banjaran. Sama nama ya. Banjaran. Kuliah ya, Bu. Bayangin dari Banjaran ke Jogja. Sekarang penelitiannya di Baduy. Kalau boleh tahu meneliti apa teh di Baduy? Tuh. Ini teh hal yang paling sulit ya aku jelasin karena hal yang mungkin baru untuk beberapa orang. Karena perspektifnya itu sebenarnya neomaterialis, melihat bagaimana banyak hal itu berkaitan sama kita, termasuk bumi, termasuk pohon, banyak hal, termasuk meja ini. Kenapa ada meja ini di sini gitu ya? Nah, itu melihat bahwa dia tuh punya influence, punya pengaruh sama kita. Kalau nggak ada kursi ini, nggak ada nih setnya CCL kayak gitu misalkan. Nah, kalau aku fokusnya lebih ke bagaimana hubungan tanah sama orang Baduy, sama ritual mereka, sama kesejahteraan mereka. Jadi si tanah itu tuh bukan hanya tanah doang gitu. Sebetulnya yang di-challenge itu bagaimana banyak banget land grabbing atau penggusuran tanah di beberapa daerah yang padahal kalau kita lihat itu tuh sangat berperan penting untuk masyarakat. Apalagi kalau misalnya nanti lebih jauh, nggak cuma laki-laki dan perempuan aja, lebih jauh lagi penggusuran itu perempuan yang
dia punya bukan punya peran ya, yang paling tidak diuntungkan gitu dari pengaruh land grabbing itu. Nah, kalau boleh tahu kan bukan boleh tahu, kalau nggak salah ya kan perempuan itu sebetulnya yang nandur di Baduy ya. Betul. Nah, dengan adanya land grabbing sebetulnya ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Agraria ya tahun 1945, bahwa kalau salah mungkin bisa dikoreksi ya, bahwa ketika ada masyarakat yang sudah menempati lebih dari 20 tahun, itu menjadi hak milik bagi masyarakat tersebut. Apa betul kan begitu ya? Seperti contoh lah masyarakat Baduy itu kan mereka sebetulnya mungkin jauh lebih lama tinggal di situ daripada ada yang mengatakan daripada masyarakat Banten. Ada juga yang mengatakan bahwa masyarakat Baduy itu justru sudah 500 tahun lebih. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Baduy itu adalah masyarakat pengelana. Dari perspektifnya ada sebagai Baduy. Nah, kalau misalkan terjadi di Baduy misalnya kasus-kasus seperti itu, bagaimana kiranya bisa digali Pak sebagai new materialist tadi? Sebenarnya dosen pisannya Berat loh. Kumaha ngejawabnya? Ya tadi tercipit ya. Iya berat. Ya tapi kan nyambung oke gitu tadi. Iya benar-benar. Bagaimana melihat dari perspektif new materialis? Kalau aku mah kebetulan gitu ya, pakai perspektifnya Karen Barat. Jadi melihat bahwa semua dari yang ada di sini itu semuanya saling terhubung. Nggak cuman saya sama Kang Lutfi, tapi sama si pohon yang ada di sana, sama serak yang ada di belakang. Kalau nggak ada rak itu ya tadi misalkan ini kan setnya CCL, misal rumahnya CCL, rumah tumbuh. Nggak ada ini nggak akan jadi rumah tumbuh. Beda nama mungkin kayak gitu. Sama dengan di Baduy, kalau misalkan nggak ada tanah itu, nggak akan ada kesejahteraan Baduy, nggak ada spiritualitasnya orang Baduy, nggak akan ada peran perempuan di situ, karena memang tanah itu punya agensi ke si orang-orang yang ada di sana. Sama misalkan sekarang kalau orang di kota meren kerja menghasilkan banyak uang itu adalah kesejahteraan. Gitu. Kalau nggak ada uangnya kumaha tuh, nggak sejahtera gitu kan. Nah sama dengan orang Baduy, nggak ada tanahnya sama dengan tidak sejahtera kayak gitu. Teh nyinggung tadi kan ada perkataan Teteh yang katanya ada perempuan yang tidak diuntungkan. Nah itu dalam masalah apa sih gitu kalau di Baduy sendiri yang Teteh sedang kaji gitu? Kalau seandainya diambil tanahnya ya, kan tadi aku bilangnya begitu. Sebenarnya nggak cuma di Baduy ya, kalau menurut aku di mana-mana, mungkin di Bandung sendiri juga banyak banget. Ya, suka haji lah. Wow, di mention. Nah, dijelaskan banget. Tenang. Oke. Jadi di beberapa daerah ya mungkin kemudian kenapa perempuan? Karena perempuan itu satu mengalami yang namanya menstruasi. Perempuan itu mengalami yang namanya hamil, mengalami yang namanya melahirkan. Sama apa ya satu lagi, melahirkan, menyusui. Hal yang sederhana adalah menstruasi. Kalau misalkan penggusuran tanah, di mana perempuan itu tinggal? Di mana sumber airnya untuk perempuan? Bagaimana dia membersihkan darah haidnya dia? Makanya kalau tadi saya senang banget sama Teknisa gitu ya. Panggilnya apa kakak apa tadi? Boleh bebas. Umi. Kalau jangan satu aja. Dari apa namanya, teater ke manajemen, gila ya itu jauh gitu kalau orang yang bilang jauh. Padahal kita memang harus interdisipliner sih, harus saling membantu sama satu sama lain. Ternyata masalah perempuan nggak cuma masalah biologis gitu ya, tapi masalah juga sama tanah gitu, tapi masalah juga sama politik, ternyata masalah juga sama sosial gitu. Jadi ya itulah spektrumnya, kita saling berkegantungan sama satu sama lain kayak gitu. Teteh banyak tahu juga ya. Enggak sih, aku bukan Banyak Wikipedia. maksudnya. Kebetulan kita banyak tahu ya. Teks. Berarti kan nyaran selak ti tadi teh yang ngomong dan dunanya teh kan lobanya. Jawab gawe. Jadi abi teh rek nanya. Kela, tapi aya abi ge yang nanya ya kene nu kudu ditanyakeun. Oh gitu naon. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bahasa Sunda ya. Bebas bae kami mah. Jawa bahasa Jawa. Bahasa Sunda bae. Saeut. Lila berarti di Baduy. Teu kebel-kebel teuing sih sebenarnya mah. Kebel.
Saya jadi Jadi era aing teh ngomong. Itu diajakan ngomong Banten kumanehna. Oh gitu. Oke. Langsung ngerti. Diajakan ngomong Banten. Geus lumayan deui lah di ditu. Ais Berapa bulan? Ais Sabar bulan? disebut kebel mah henteu, tapi nya 3 bulan mah teu nyaho eta disebutna kebel apa henteu. 3 bulan mah tulis kebal, eta teh lumayan. Mane jangka Bican waktu kebal bulan gitu ya. mane teh Kebal mantos, tapi kebal kebal. mantos, kebal aja. Tadi kan ngomongin soal spirit perempuan di Baduy nya istilahnya teh. Dengan waktu 3 bulan itu spirit perempuan yang teteh lihat, khususnya yang dilihat teteh anu ngakaji soal perempuan, khususnya di itu soal perempuan dan tanah khususnya perjuangan teh naon wae nu geus katempo gitu beberapa hal mah gitu. Berapa aja yang sudah terlihat. Wow, gitu. Translator orangnya. Ya, siap boleh. Sebetulnya teu nyahonya kami mah ieu sensitif atau henteu gitu. Gitu. Soalnya kieu teh euy. itu bahasa kan Dia we dia. Bahasa Sunda mah ayo. Lain kata jangan ngomong orang Baduy gitu. Iya orang Kalimantan. Bahasa Indonesia we. Oh, bahasa Indonesia aja ya. Jauh gitu. Siang geus lila. Soalnya tadi mana teh geus bro, abi ngadangukeun. Karena dibantu langsung teh. Mana itu Abi nu isin bahasa kuduun. dia nya. Kamana dia? Mana dia? Kemana dia? Eta jawab heula. Oh, tadi aing nangguan sih. Jadi kesana teh. Oh nyarekan atuh si teh. Padahal emang gitu nya. Emang gitu. Dan manehna ngajak ngomong. Ya inilah bukti kekayaan di Indonesia ini. Wis. Tapi karasa kan di ditu mah makin deket bahasa teh makin hoghagnya. Benar. Naon hoghag? Hoghag teh harus. Harus ditarik. Terus ini mah ieu Udah ieu teh kalah can salah. Jadi pohon pertanyaan Soal mau ulang pertanyaannya. Tadi teh perjuangan teh anu geus katempo naon wae di ditu selama 3 bulan tadi. Gitu. Awewe nya dikang. Nyaho bikang Perjuangan agrarianya. Atuh Naon bae? perjuangan perempuan soal anu Tanah. tadi gitunya karena teteh lebih nonnya lebih intensna perempuan dan tanah tadi pas gitu. Kalau dibilangnya 3 bulan itu sebenarnya sebentar gitu. Ya sangat. Sangat sebentar gitu Aupi, karena ya kalau di sana cuman maksudnya ngobrol aja sama beberapa orang itu nggak akan bisa membuat aku tahu Baduy gitu, seutuhnya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi kalau berdasarkan penglihatan selama 3 bulan gitu, sebetulnya memang mereka juga punya struggle sendiri, tapi mereka juga punya sisi bilanglah positif gitu ya. Dalam artian mereka punya peran, misalkan tadi ya dalam nandur atau ngasek kalau orang Baduy mah bilangnya. Jadi dalam upacara ngasek itu perempuan punya peran yang sangat besar, di mana harus menanamkan bibit padi yang itu melambangkan Dewi Sri atau Nyai Pohaci. Dan itu ada pantunnya khusus yang saya juga nggak bisa ya sampaikan di sini. Ada jampena gitu. Dan saya juga nggak tahu jampenya karena nggak boleh disampaikan ke orang luar sebetulnya. Itu mereka punya upacara itu dan itu harus perempuan. Gimana laki-laki bisa nggak bisa, harus diwakilkan oleh misalkan nggak ada istri ya, belum ada. Tapi sejauh ini sih kalau belum menikah nggak boleh punya lahan ya, maksudnya nggak boleh punya tanah garapan gitu. Oh gitu. Jadi kalau di Baduy itu rukun seseorang sudah menikah itu harus punya tanah sendiri untuk digarap. Entah itu punya sendiri, entah itu harus minjam ke tanah orang lain, tapi yang penting mereka melakukan ngahuma atau berladang. Ngebon gitu. Gacong gitu. Gacong. Nah, jadi si tanah itu ya tadi perempuan di situ. Terus upacara-upacara yang lain, kawalu, ngalaksa, ada upacara-upacara yang memang perempuan punya peran di situ. Meskipun kalau kita lihat pakai perspektif feminis barat, kadang ada peran perempuannya itu ya masak aja gitu. Seakan-akan itu domestik banget gitu ya. Padahal
Ya enggak, mereka punya power bahwa dapur itu punya dia. Laki-laki kesana mau sembarangan itu ya nggak bisa gitu, maksudnya kayak reknaon gitu. Bisa dilihat kan sebenarnya di beberapa daerah peran perempuan itu memang sakral. Iya. Emang sakral. Spirit-spiritnya emang keren. Uniknya di Sunda tuh ya, Bulan kan pernah baca juga bahwa kayak dewa-dewi yang disakralkan di Sunda juga kan ada Sunan Ambu gitu, Seringi Pohaci, dan itu tuh punya kedudukan yang sangat penting gitu dalam kehidupan di di dunia gitu. Dan itu tuh kayak menurut aku feminisme teh di Sunda mah gini yang sangat dibicarakan gitu, bagaimana kayak perjuangan Purbasari gitu untuk maksudnya kayak dalam dongeng-dongengnya gitu, bagaimana perempuan kayak kalau tangkuban perahu teh siang perempuan teh Samporeang istrinya yang sumbi gitu, bagaimana cara kita memuliakan perempuan gitu. Dan menurutku kayak Gimana menurut Hitler? Sensor. Kayak editing iya. Ya, jadi Hitman. kalau dalam tadi saya mau nanya satu hal gini ke Tenisa juga ya, makanya saya mungkin juga mungkin merecap kembali yang saya ingin tahu. Sebelumnya pernah baca soal postkolonialisme belum? Udah sempat sih baca. Dari siapa? Ania Lumba misalkan. Oh, bukan Edward Said berarti. Edward saya sempat sih yang orientalisme. Ya, orientalisme. Jadi kalau misalkan dalam perspektif Barat dan Timur, kita itu kan menemukannya sebenarnya dalam konsep Edward Said. Orientalisme itu pemisahan dari Barat dan Timur itu datang dari Edward Said sebenarnya, dari postkolonialisme. Dan kalau misalkan kita lihat sebenarnya memang di Barat dan Timur itu memang perbedaan dari segi penyadaran feminismenya itu sangat jauh. Kenapa? Karena kalau dalam pandangan Edward Said, Timur itu sudah pernah dijajah oleh Barat. Ya. Itulah yang kemudian membedakan antara orang yang bisa dibilang fokus pada feminisme di Timur dan di Barat itu berbeda jauh. Kalau misalkan kita lihat sekarang gitu, udah baca apa saja soal feminisme, boleh tahu deh? Spivak udah pernah baca? Udah. Judith Butler udah? Udah. Ya kalau Simone Beauvoir memang ahlinya ya, memang pusatnya di situ. Simone Beauvoir udah pernah baca. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah baca, kita bandingkan beberapa teori di situ, memang orang-orang yang ahli seperti Judith Butler dan juga Simone Beauvoir dari Barat, itu dari Perancis, itu memang memandang feminisme itu dalam segi adanya kepentingan pribadi. Adanya kepentingan pribadi yang dimaksudkan memang mereka memang dalam ranah yang bisa disebut tadi ya, di dapur gitu. Tapi kalau kita pandang dari segi Timur, seperti salah satunya Spivak menyebutkan dalam esainya itu ada pertentangan terhadap tradisi, di mana itu sistemnya mengikat seperti di India ketika itu. Dari Spivak ya, Isai Spivak kan apa sih judulnya itu saya lupa. Can Subaltern Speak. Ya, Can Subaltern Speak itu berhubungan dengan Gramsci juga, tapi dalam hal yang lebih jauhnya kita memandangnya bahwa ini yang kemudian membedakan antara Timur dan Barat. Kalau dalam Edward Said, makanya penting ketika kita membaca feminisme antara Barat dan Timur, itu harus dari Edward Said dulu. Gitu. Kalau misalkan teman-teman mau tahu ya carilah ya di buku ya, tapi maksud saya tuh itu yang kemudian membedakan antara Timur dan Barat, dan istilah Timur dan Barat sendiri pun datang dari Edward Said. Eta mah sebagai seorang yang mengalami kolonialisme Israel ya, Edward Said itu sebagai seorang Palestina. Iya, iya. Jadi itu yang kemudian kita pandang harus membedakan dulu antara kalau urusan Barat dengan feminismenya akan berbeda dengan Timur. Karena tradisi di Timur itu masih kental dibanding dengan Barat, tetapi ada beberapa hal yang kemudian itu bisa mengganggu juga ya, dalam artian seperti peristiwa Spivak itu di India. Mengganggu apa deh? Mengganggu apa? Mengganggunya dalam hal gini, ini menurut saya disturbing ya, misalnya kenapa mengganggu itu karena di mana di India itu dalam esai Spivak yang tadi ya, disebut Tenisa Can Subaltern Speak menyebutkan bahwa sebenarnya wanita, saya nggak mau nyebut wanita ya, tapi perempuan. Perempuan itu di India, terutama yang sudah menikah, saya lupa Spivak itu di India mana? India Utara. Aduh, kurang tahu ya. Pokoknya dia di India mana saya lupa, itu di kota apa. Dia ketika seorang perempuan suaminya meninggal, dia si suaminya kan harus dikremasi. Oh iya. Si suaminya tuh si istrinya tuh harus ikut dikremasi.
maupun dia hidup-hidup harus ikut dibakar. Dulu ya. Dulu di India itu mungkin sebelum tahun 2000-an lah ya, kalau saya sebut. Sebelum tahun 2000-an tuh kalau suaminya meninggal, dia harus ikut meninggal. Harus ikut dikremasi. Itu yang kemudian ditentang oleh Spivak. Kan bukan berarti tradisi itu harus dijaga, bukan ya maksudnya, tapi itu kan merenggut hak asasi manusia orang itu sendiri. Tapi kan ada beberapa hal yang memang dipertanyakan, tapi kan bukan hal yang seperti itu. Menurut Spivak seperti itu dalam esainya. Itu yang kemudian menjadi berbahaya. Dan itu yang kemudian membedakan antara timur dan barat. Kita ngomongin gerakannya memang berbeda timur dan barat, tetapi ada satu tokoh yang tadi nama siapa? Ya, salah satunya Spivak. Itu yang emang konsen di sana. Lihat di Hari Kartini saja sekarang. Lihat ada banyak story mengenai perempuan sebenarnya ya. Nggak cukup hanya sekedar Hari Kartini memakai kebaya ke sekolah. Iya betul sekali. Nah, nggak cukup sampai situ. Aya nu kopdar ge. Nu kopdar memotoran make kabaya. Wewe. Kartini sok kopdar gitu dah. Kartini sok kopdar. Nah itu yang kemudian disebut oleh kalau saya ngambil teori identitas itu dari kalau saya bilang gitu, itu dari pembentukan identitas Afia itu menyebutkan bahwa adanya transformasi identitas saat ini. Kalau misalkan saya kurang tahu ya, ini takutnya salah, koreksi kalau salah. Kalau dari Simone de Beauvoir menyebutkan bahwa sebenarnya feminisme sekarang itu masih memasuki gelombang kedua. Memasuki gelombang kedua, belum benar-benar ajak, karena ketika Simone de Beauvoir mengatakan itu di tahun 80-an itu ya Simone de Beauvoir ini bahasa ya orang Prancis ya, jadi juga namanya gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi, jadi si teorinya belum ajak, perspektifnya belum ajak. Kemudian itu disempurnakan, yang kemudian Spivak Simone de Beauvoir menyebutkan kita masih akan memasuki gelombang kedua pasca 2000-an. Belum utuh teori sampai akhirnya dia beliau meninggal tahun 90-an. Tapi nyambung yang tadi nih, kita kan sebagai masyarakat Sunda ya, masyarakat Sunda itu sebetulnya ada istilah-istilah yang memang familiar. Misalkan contoh indung waktu mi bapak indung tunggu rahayu bapak tangkal puket raja. Sebetulnya dari makna yang bisa diambil itu kan lebih kepada bagaimana memposisikan laki-laki dan perempuan, bahkan dari konsep Ritangtu, Luana, Dinagara, Dinarasa pun itu sebetulnya bisa dihayati bagaimana kesetaraan itu sudah hadir bagi masyarakat tradisi, itu sudah hadir. Nah kalau misalnya menyambung dari fenomenologi di Baduy tadi kan ada sebetulnya, kalau yang saya tangkap ini dari obrolan feminisme dan Baduy tadi, ini ada 3 konsep yang menjadikan familiar, mungkin bisa dikenal. Pertama korpus, kosmos, dan praksis ya. Ada 3 konsep utama bagaimana kosmos adalah kepercayaan, korpus adalah kognitif, dan praksis adalah lingkungan. Jadi korpus, kosmos, praksis adalah lingkungan, kognitif, dan kepercayaan. Nah, kalau misalkan feminis tadi bisa memandang apa yang membuat ketertarikan feminis tentang masyarakat Baduy melalui 3 konsep tadi, sehingga sebetulnya bahwa tadi feminis mengatakan tangkal kehirup, bukan hanya berfungsi sebagai kayu bakar atau misalkan jamaah umawe dan segala macam, bukan, tapi ada fungsi lain, ada makna lain di dalam tangkal itu. Kalau misalnya kalau misalnya saya sebetulnya melihat korpus, kosmos, praksis tadi yang dikatakan teknis. Tapi kalau misalnya teknis sendiri, apa sih motivasinya atau urgensinya yang bisa menimbulkan kok bisa setertarik itu ke Baduy dan mengkaji tentang hal itu? Ini jawaban jujur atau jujur aduh. Mana teh jauh-jauh ti Banjaran ka Jogja, ti Jogja ka Rangkas, aduh, Banten gitu, bener. Soalnya itu agak sedikit spiritual gitu ya. Akhirnya memilih Baduy. Karena Baduy itu terpandang oleh orang-orang sebagai masyarakat adat yang udah established dari lama sampai sekarang masih ada itu. Meskipun beberapa tahun yang belakang itu banyak banget juga para peneliti bilang Baduy beberapa tahun ke depan mah udah nggak ada gitu. Padahal ya ternyata
orang Baduy masih ada sampai sekarang gitu ya, masih hidup, masih dengan budayanya gitu. Tapi kalau yang misalkan kenapa kemudian tertarik, pertama selain saya juga keturunan orang Sunda gitu ya, kayaknya jarang gitu orang ada yang ngomongin soal non-human itu bisa ririwa, bisa jurig, bisa pohon, bisa tanah, yang ternyata mereka itu punya hak, yang mana di orang Baduy mereka itu punya pikukuh, di mana lebak temenang di lebur, temenang di ruksak, gunung temenang di lebur gitu. Jadi ketika saya ke sana melihat langsung, baca-baca di artikel, gunung Lebak itu nggak hanya sekedar dia adalah hal yang bisa memberikan manfaat bagi manusia. Satu lagi teh, buyut bisa pohon. Buyut itu sesuatu yang tidak boleh. Jadi buyut nu dititipkeun ka puun gunung apa gitu ya, Bangawan Sawidak 5 ya Sampai situ apanya? Bahasannya. kamu tahu gitu maksudnya. Oh, karena banyak banget. Ya tuh dari riset mana Banyak teh dari itu banget. lain dagang Riset lain ngiring agar kebon iring kopdar. Nah, sebenarnya banyak banget ya, tapi karena bahasa Sunda saya juga itu kan pakai bahasa Sunda mungkin kuno gitu ya. Jadi sulit buat saya buat ingat, tapi sejauh itu ya gunung temenang di lebur, lebak temenang di ruksak, ngalacikur kudu amit. Nah itu banyak. Amit mulang menta. Mulang kudu mulang. Udah tarik atau nyari Gitu. Nu panjang tong di pondokan, nu pondok tong di Nah, sambung. nu lojor temenang disambung, nu pondok temenang disambung, itu ada di situ. Dan yang menarik adalah sebetulnya kalau kita bisa terkoneksi secara spiritual, kita bisa dengar pohon itu pengennya apa. Kita bisa dengar si gunung itu pengennya apa. Makanya keren ya. maaf banget nih ya, ini boleh nggak ya ngomong? Boleh pisan atuh teh mangga mangga. Bisi di band. Wah teh. Orang Baduy itu sangat concern dengan mining. Mining itu apa bahasa Indonesianya? Tambang. Dengan tambang, karena ya tadi itu merusak gunung. Kasusnya kemarin aku baru baca di salah satu gunung di Baduy, kan ngaran gunung nate Gunung Kendang. Gunung Kendang. Nah di salah satu hutan anu disakralkan atau hutan itu tidak boleh dimasuki ngaranna hutan larangan lamun bahasa Indonesia nama. Eta teh nu larangan teh karena memang penambang legal di Banten itu sangat banyak secara individu. Merasa itu hak mereka, merasa itu tanah mereka, penambang ilegal eta teh loba pisan di Banten mah. Ya mungkin eta salah satu nu kudu dinotisnya ke orang-orang Banten supaya nyalembur maneh, jaga ku maneh sorangan gitu nya maksudnya. Oke. Sepakat. Iya, tapi peran eta teh emang mual terlepas dari peran masyarakat orang sananya gitu ya. Melihat kesadaran yang dibangun mang tahun-tahun gitu ya, atau emang udah banyak, bukan kita yang menjaga hutan sama justru yang hutan yang menjaga kita. Itu kan emang konsep anu dibalik dan konsep yang berpolitis lah gitulah, atau bahasa lewat bahasa politis gitu. Nah, saya justru menariknya ketika ada seorang yang praktisinya di bidang budaya ya, atau yang meneliti kebudayaannya, justru akan bertimbal balik dengan apa yang realitanya dilihat. Kayak orang Sunda datang ke Baduynya pun, walaupun dia emang orang Sunda gitu, pasti wah aya naon ya gitu, tiba-tiba ka batu wae pamit. Karena kita percaya bahwa batu, kayu, bahkan pohon-pohon yang rindang gitu, itu tuh punya nyawa, punya rasa. Kayak gini, kalau di sini kan udah biasa kita dengar itu. Kalau di Kalimantan gimana teh? Sebenarnya kalau di Kalimantan
Bagus dari Harus bridging kali. Kaget nggak? Ya, agak justru kamu yang nggak bagus motong. sebenarnya kalau di Kalimantan karena aku kurang mendalami di situ ya. Jadi maksudnya sepengetahuan aku juga, maksudnya kalau kita berbicara masalah peran perempuan di dalam budaya itu sendiri, karena untuk Kalimantan sendiri termasuk salah satu apa ya yang mitologinya masih dirawat. Iya, Masih dirawat. Jadi sama kita juga harus, maksudnya ada apa ya, ada yang harus kita jaga gitu. Misalnya kayak aku juga sebenarnya kalau dari buyutku aku masih ada keturunan buaya putih katanya. Aku sebenarnya buaya darat. Aku mah harimau. Jadi masa kalau keterkaitan kita terhadap, maksudnya kalau secara apa ya, secara keterkaitan dengan alam mungkin masih banyak, mungkin masih banyak yang melakukan, maksudnya kayak yang pamit mungkin tadi seperti yang disampaikan Teh Ninis, maksudnya kayak harus pamit ke batu, maksudnya ke alam. Di kita juga sebenarnya banyak, cuman memang karena aku kurang mendalami di situ ya, jadi memang enggak apa ya, maksudnya cuman si upacara yang mengkaitkan dengan perempuan tuh juga masih banyak. Ya, sepakat temu. Iya, aku di sini. Orang tuh nggak tahu apa yang dia. Aku di situ. Oh, Saranjana. Bilang Coba aku pegang ya Di siapa orang Saranjana? Enggak tapi. Enggak. Oke. Tapi tadi yang aku keturunan buaya putih intermezzo ya, karena maksudnya buaya putih itu kan identik dengan perempuan. Nah, jadi maksudnya kayak memang ya, jadi memang maksudnya kayak Susana. keterkaitannya memang lumayan banyak, cuman memang aku nggak mendalami di situ gitu. Nah, mungkin ada yang belum tahu itu Saranjana itu apa sih? Saranjana, jadi Aku tahu ya, mungkin Pak, sudah tahu. sebagian Kalau yang orang tahu gitu. Kota gaib. Mungkin yang betul kota gaib. Jadi pulau aku tinggal tuh termasuk pulau terluar Indonesia. Jadi untuk ke pulau aku tuh butuh perjalanan yang cukup melelahkan. Makanya mengambil keputusan untuk pergi ke Bandung tuh adalah sesuatu yang lumayan berat. Perjalanan Jadi panjang Saranjana, lah. jadi dari kotaku Saranjana itu kota gaib. Jadi bukan kota hantu ya, beda sama hantu, setan tuh beda. Jadi sebenarnya kalau rahasia umumnya di kita masyarakat sana tuh memang Saranjana tuh adalah orang normal seperti kita, tapi mereka punya kota yang lebih katanya modern. lebih modern daripada Paris dan Eropa. Nggak. Jadi Oke. lebih apa ya, maksudnya mereka lebih modern lah ya. Iya, lebih di depan lah daripada kita. Sebenarnya Bener. Kalau konspirasi Atlantis. Urang mah ningalina kieu, Bro. Setiap peradaban, setiap lembur, setiap budaya pasti aya peran wanita di dalamnya. Hari ini kan memang ada banyak kayak gini, identik kalau seandainya ngomongin pelecehan pasti wanita. Biasanya gitu korban-korban framingnya teh. Terus kalau seandainya kekerasan seksual pasti wanita biasanya korbannya teh. Tetapi di balik framing itu wanita itu penentu peradaban. Betul. Salah satunya mungkin kalau dikaitin sama kota aku tinggal itu dulunya, bahkan kotaku tercipta dan kota Saranjana tuh tercipta itu gara-gara perebutan wanita. aku juga baca Nah itu, jadi perseteruan antara kakak beradik yang memperebutkan satu perempuan. Jadi akhirnya jadi kalau yang aku kan namanya Gunung Sebatung dan Gunung Saranjana. Jadi sebenarnya perseteruan antara Sambu Batung dan Sambu Ranjana memperebutkan satu wanita ini gitu. Tangkuban perahu gara-gara perempuan. Nah, Tapi ini folklore atau mitologi atau benar? Soalnya kalau misalnya kita tarik nih, contoh tadi Tangkuban Perahu dibuat Kerajaan Sunda, Majapahit, Ibu Anak Tunggal Dewi. Ibu Anak Tunggal Dewi Majapahit.
semua gitu ya, gitu. Maksud saya gitu ya. Iya, Ya apa ya, iya. ini agak menarik juga. Tarik, walaupun satu sisi mungkin bisa masuk pada folklore Folklore sih, atau misalnya folklore. memang Legenda. atau legenda. Karena ada tempat itu. Ya ada tempat yang memang dikabarkan seperti itu. Tapi kalau misalnya ditarik, ya kok ada sedikit kesamaan ya, hampir semua tentang cerita rakyat nih. Cerita rakyat yang ada di Indonesia hampir ada kesamaan ya, hampir ya. Hampir. Iya. Konsepnya lah secara konsep memang dirawat itu. Tapi pada dasarnya kekuatan image ya kekuatan image perempuan memang udah dibangun dan dimuliakan justru dari abad-abad sebelumnya, sehingga memang ada yang disebut kalau mau menghancurkan suatu budaya, suatu negara, itu hancurkan dulu pertama kali perempuan. Sumber produsen. Produsen Balik. Yang pertama Marxis feminisme. Produser Sebenarnya kalau ini memperjelas aja ya, tapi kalau sebenarnya kalau Marx itu nggak secara eksplisit menyebut Marx Zuckerberg. Ya, menyebutkan soal, Facebook feminisme dalam bukunya di Das Kapital. Hanya saja memang banyak orang yang mengembangkan dari pemahaman Marxis itu, salah satunya tadi soal Spivak tadi. Itu kan dia salah satu pionir yang berhubungan dengan Marx juga. Tapi kalau kita bahas juga tarik dari tadi yang soal Kalimantan, soal folklore itu memang sebuah cerita dimanapun dia akan ini dari perspektif folklore ya, bukan Marxis lagi. Tapi kalau dalam perspektif folklore, ketika saya misalkan salah satunya tahu James Janjaya misalkan, salah satu ahli folklore menyebutkan sebuah cerita rakyat itu artinya dia mewakili atau memproyeksikan daerahnya. Misalkan gini, misalkan di Kalimantan tadi teknisnya ada Saranjana. Ya, Saranjana. Itu jadi cerita folklore juga di sana, jadi terkenal. Sangat. Itu berarti itu salah satu yang kemudian mencerminkan di sana. Kalau kita tafsirkan dari perspektif semiotik, maksudnya dari pisau analisis semiotika, itu bisa jadi bukan hanya soal perempuannya, tapi mimpi dari laki-laki dan juga perempuan di sana, bagaimana kemudian mereka ingin ada sebuah negara ya atau kota yang maju. Sebenarnya seperti itu. Dan bisa jadi juga itu berhubungan dari di mana antara kesetaraan dari laki-laki dan perempuan di sana. Tapi kalau misalkan nih nyambung lagi soal konsep Sunda, itu juga masuk pada kesadaran transendental kosmologi Sunda. Buana Luhur, Buana Gede, terus juga ada Buana Handap ya. Kayak sir, tekap, ada sir, rasa, yang pikir gitu. Bagaimana sebuah tadi konsep tentang mistisisme, folklore, keyakinan segala macam itu memang itu hal yang lumrah di masyarakat timur kita, masyarakat timur. Supaya kenapa? Karena bagaimana merawat dan menjaga sebuah wilayah, menjaga keterhubungan manusia dengan manusia, menjaga dan merawat sehingga tidak ada tidak timbul keinginan untuk saling merusak. Tidak ada timbul untuk saling menghancurkan, bahkan pada alam sendiri, pada alam sendiri. Makanya kenapa kalau misalkan di dalam kesadaran transendental tadi bahwa Buana Luhur misalnya, atau Panca Tengah, Buana Handap atau Buana Larang, atau misalnya Jagat Gede atau Jagat Raya, atau di dalam Jagat Gede itu ada Hyang, di antara Jagat Gede itu ada Hyang, ada Jagat Gede, ada Jagat Letik, sehingga masyarakat Sunda itu saling terjaga oleh adanya kosmologi tadi Sunda. Nah kalau misalnya disimpulkan, bisa jadi satu dengan yang lainnya itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Di antaranya tadi soal misalnya di Kalimantan kok ada yang sama ya justru dengan Sunda kan? Dengan Tangkuban Perahu tadi, atau misalkan cerita-cerita rakyat itu kok ada kesamaan mengenai perempuan, atau mungkin itu menjadikan bekal sejarah gitu, atau warisan sejarah supaya masyarakat bisa terus menjaga apa yang menjadi warisan bahkan. Iya, kumaha untuk Dewan Juri aman? Awan. Dewan Juri aman. Boleh ya nambahin dikit? Serius ya, serius emang. Dikit ini mah. Karena aku ngerasa dari tadi nuansanya tuh meromantisasi budaya yang udah lama. Emang bagus, sama kayak agama. Agama itu tidak pernah membahas sesuatu yang jelek, bahkan menuntun kita pada yang baik. Tapi bagaimana orang itu menginterpretasikan dari budaya, dari tradisi, dari agama itu, sehingga akhirnya muncul ketidaksetaraan gender.
Karena gender arrangement kalau kata Rewin Cornell itu bukan cuman dia memang menguntungkan ya, maksudnya akhirnya perempuan diapresiasi, laki-laki diapresiasi, tapi juga itu merugikan. Misalkan laki-laki yang nggak boleh menangis gitu ya, akhirnya itu juga merugikan laki-laki ketika laki-laki nggak bisa punya ruang aman untuk menangis. Kayak di film siapa lelaki curi ada peristilahan, bukan hanya film tapi peristilahan menyoal Boys Don't Cry. Itu pernah jadi populer juga di tahun 2020-an. Nah, sorry, ini nyambung ke fungsionalisme nggak? Nggak tahu ya, tergantung yang memahami. Maksudnya fungsionalisme apa? Ya bisa jadi. Maksudnya gini, ketika kita ngomongin budaya, akhirnya tadi kembali lagi ke Kang Ade ya. Jalu Reja. Jalu gitu maksudnya. Tadi akhirnya yang orang timur itu dan orang barat itu kritisi berbeda. Yang orang timur kritisi adalah tradisinya, makanya berbeda gitu. Titik berangkatnya sama orang yang lain, yang di barat kayak gitu. Ya Pak, masuk tadi kan, makanya masyarakat barat atau masyarakat timur itu kan, masyarakat timur itu meramu ya, bukan meramu, bertani, sedangkan masyarakat barat kan berburu dan meramu. Seringkali kita bias, seringkali kita mungkin angkatan-angkatan kita ini bias, bagaimana kita mempersepsikan kesetaraan atau mempersepsikan fungsi, mempersepsikan tentang bukan fungsi, lebih kepada person ya, kepada person, di mana laki-laki dan perempuan. Walaupun memang dengan evolusionisme kebudayaan, perkembangan kebudayaan, seringkali di antara kita itu tidak menyadari bahwa kita adalah orang Sunda, tata krama, bahasa dan segala macamnya tentang Sunda, tapi kita juga terpengaruh oleh budaya luar. Dan aku mau nambahin, maksudnya sebagus apapun kita melihat budaya bahwa di Sunda ada ini, kita juga harus punya satu cara untuk mengkritisi budaya kita sendiri. Maksudnya jangan kita terlena, ini udah baik kok sebenarnya. Ternyata bukan budayanya yang salah, orangnya yang melakukan budaya itu yang salah. Oknumnya, ada oknumnya. Akhirnya ya tercela kayak gitu. Contohnya fenomena apa? Tadi kekerasan seksual. Kalau dari saya mah gini, mungkin nggak narik dari di Sunda dulu ya, tapi saya tarik lebih umum. Ini yang sering saya kasih tahu ke teman-teman, bahkan kalau ke mahasiswa saya, kadang saya sering kasih tahu, jangan sampai ketika saya menyebutkan kayak tadi saya bilang wanita gitu ya, karena secara kebahasaan, nilai kebahasaan wanita itu disebutnya sebagai punya stigmatis tersendiri. Makanya ketika teman-teman nyebut ke seorang perempuan atau yang di luar laki-laki nyebutnya perempuan, ada sebabnya. Wanita itu maknanya lain lagi. Betul, itu ketika tahun 60-an, tahun 50, ketika tahun 40-an sampai 60-an itu identiknya dengan seorang pelacur wanita tuh. Tuh, maka dari itu pemilihan bahasa tuh jadi penting di penyebutan di luar laki-laki ya. Gitu. Itu contoh yang ada beredar di Indonesia sampai sekarang. Bahkan kenapa kemudian saya bisa menilai diri secara pribadi, ngelihat kenapa banyak kasus pelecehan dan lain-lain, perempuan itu selalu disebut sebagai seorang wanita yang kemudian stigmasnya rendah gitu. Misalkan ketika karena kalau di Islam juga umi kan biasanya kan, umi, ibu, mama itu kan lebih betul. Kalau ke makanya kalau saya nyebut misalkan ada penyoal, misalkan nyebut Tenisa nih, Tenisa Kalimantan misalkan, saya nyebutnya bukan wanita karir tapi perempuan karir. Karena ada stigma tersendiri soal kata wanita itu dari kajian feminisme ini ya. Jadi pemilihan kayak gitu misalkan secara general dari Indonesia aja jadi pembahasan penting nih. Sekarang ditarik ke kultur Sunda, ini kritis budaya sendiri ya. Karena kalau dari kesundaan misalkan yang paling ini tuh misalkan ada, saya kalau ngomong ini nggak enak kan sebenarnya.
nanti dikat Pakai Royco. nanti dikat Biar editing Oh iya, editing sasa. tolongnya nanti dikat Ya lanjut aja dulu. Terus ngedangu gitu ya. Terus ngedangu. Enggak, ini fenomena tersendiri deh, jangan dulu. Oh. Takutnya ada irisan dengan yang sensitif. Oh. Gitu. jadi penasaran namanya Karena gini, saya kalau saya memperkenalkan diri gitu ya, maksudnya kan cukup lama ya, berarti setahun 2 tahun gitu saya jadi salah satu penggerak apa kalau yang PPKS kan? Iya kalau ya Satgas gitu di Unpad dan ya selama S2 dan kebetulan udah selesai gitu ya. Jadi banyak penyebutan mungkin sih nggak bawa ke Sunda ya, tapi di kota Bandung terutama itu masih banyak stigmasi yang saya kadang kurang suka saya kalau nyebut misalkan bahwa perempuan Bandung itu selalu diidentikan sebagai wanita atau perempuan yang cantik. Kenapa saya kurang suka? Misalkan gini, awe Sunda pasti awe nu gelis, tapi saya kurang suka dengan itu. Kenapa? Karena bagi saya mau dimanapun perempuan pasti gelis gitu. Gelis pisan. Karena apa? Itu salah satu kita melegitimasi sesuatu yang ya belum apalah gitu ngerti gak sih? Gitu. Salah satunya gitu lah, salah satu contohnya ya. Ngeramuna teh butuh energinya. Ya, benar. Tapi memang ngomongin tentang yang mana tuh? ketisan Ini mah kan menurut Tenisa dan Nisa lagi ya. Tenisa dan Nisa lagi. Nisa. Jadi spirit Kartini hari ini seperti apa harusnya perempuan tuh? Coba aku. Kalau menurutku sih spirit yang ini yang memang sudah aku jalani ya, maksudnya karena dari Kartini kita tahu apa yang dia perjuangkan, kesetaraan, kebebasan. Kalau dari aku sendiri aku bisa bebas dan bertanggung jawab atas pilihanku sendiri. Jadi itu yang maksudnya kan tidak semua perempuan bisa bebas memilih apa yang dia mau, karena entah lingkungan, entah tekanan dari manapun, maksudnya tekanan kan bisa dari mana aja ya. Jadi kalau dari aku sih spirit yang sudah aku bangun adalah aku harus bebas menentukan apa yang aku mau. Jadi itu yang terus aku pupuk sampai sekarang. Jadi tidak ada tekanan dari luar yang mampu menekan aku untuk mengambil keputusan. Perempuan tanpa batas. Iya. Perempuan tanpa batas. melampauinya Perempuan semakin di depan. Wow. Iklan ya tamanya. iya Masuk ya Maha. Brand. masuk ya Bang. Tapi inventaris ya. Kamu cerita Nisa Khairun? Ini Hairun. Iya mau Nisa, Iman Nisa Khairun. Saja. Bagaimana kita memaknai Kartini kali ya gitu. Zaman sekarang sebetulnya juga kita harus kritis gitu ya dengan cerita Kartini masa kini gitu. Maksudnya apa yang di deliver ke kita, apakah betul Kartini itu seperti itu gitu kan. Karena memang sekarang banyak sekali temuan bahwa Kartini yang kita rayakan tadi pakai kebaya harus memasak, ada lomba masak gitu ya. Tumpeng itu memang di rebranding lah bahasanya gitu ya, sama salah satu presiden kita yang itulah pokoknya gitu ya. Yang mana teh? Yang sudah tiada gitu ya. Pokoknya dia clue-nya sudah tiada dengan spirit ibuisme gitu. Jadi itu menjadi pukulan keras untuk perempuan-perempuan Indonesia. Karena sebetulnya Kartini itu seprogresif itu, bahkan ketika menikah pun dia punya syarat, Auti. Syaratnya adalah saya tidak mau. Ini Gak apa-apa sih. Lanjut ya. Jadi dia ngomong gini, Kartini itu bilang, saya tidak mau ngomong kromo inggil ke suami saya. Kromo inggil itu adalah bahasa sopan di dalam bahasa Jawa, yang sopan gitu kayak ke orang tua gitu. Kalau bahasa Sunda mah dia nggak mau, karena itu adalah bentuk perlawanan dia bahwa perempuan tuh nggak harus kayak gitu. Sama kalau misalkan saya lihat, saya pribadi, saya nggak mau kalau upacara pernikahan saya dalam upacara Sunda, saya nggak mau ada nincak endog. Karena nincak endog itu saya perempuan harus elap kakinya laki-laki, yang itu merepresentasikan saya harus patuh sama si laki-laki. Saya hanya patuh sama laki-laki. Padahal menurut saya, iya, hidup
sebagai laki-laki dan perempuan nggak harus kayak gitu. Maksud saya itu tadi yang kita harus bisa mengkritisi hal tersebut, dan termasuk juga mungkin teman-teman bisa mengkritisi apa yang saya maksud gitu. Oke. Ya kita terima. Seluas itunya tanya maksudnya teh, dan sedip itu gitu maksudnya. Sedip itu. Hari Kartini hari ini juga menurut Sam gimana? Mukanya kenapa kayak gitu? Kirain gak akan ke aku. Panasnya ngulung. Menurut Sam gimana Kak? Gimana maksudnya? Dan udah hari Kartini menurut Sam gimana? Perayaannya Bebas atau hari Kartini. spiritnya? Spiritnya dong, dan perayaannya juga. Tidak jauh dari apa yang dikatakan. Inem. Enggak udah repost lah. Soalnya tadi pas ini ngomong udah gini aku tuh CTRLS. Udah gini ya, buat tukang ngopi tapi mau paste jadi pohon gitu. Terus selain daripada Kartini juga, kita juga harus ingat bahwa tokoh-tokoh perempuan tuh bukan cuma Kartini yang bisa kita teladani gitu. Bahkan perempuan juga ngangkat senjata. Zaman Bu Tuti Muhammir. Tahu Jalan Laswi? Itu kan Laskar Wanita Indonesia. Perempuan-perempuan itu, beberapa perempuan dan lahir di Jawa Barat, gerakan itu. Bahkan mereka lah yang mengusir tentara Kenil. Ketika kodimnya ada, aku pernah lihat baca cerita kodim dandimnya tuh Nasution, tiba-tiba di depan meja kerjanya Nasution tuh ada bungkusan kresek yang pelangi yang hitam putih gitu. Pas dibuka itu kepala tentara Kenil, dan itu kelakuan dari tentara Laswi. Semua wanita gerakan perempuan tuh kayak gitu. Itu baru itu di militer ada gitu. Terus di perjuangan Indonesia ini juga ada, namanya Bu Inggit. Bahkan Bu Inggit mah alumni rela puasa untuk menyembunyikan buku Naskah Indonesia Menggugat, tukeran jeung makanan. Jadi Soekarno masih bisa ada coret-coret ketika bikin Indonesia Menggugat gitu. Bu Inggitnya harus puasa biar tubuhnya ramping, tidak dicurigai penjaga gitu. Selain Kartini mungkin itu juga ya menurutku gitu. Ya, banyak perempuan teh bisa sakituna gitu. Tapi walaupun secara biologis mah untuk ungkat angkut mah emang hebatan kene lalaki gitu kan. Itu mah kan masalah fitrahnya. Masalah fitrah itu. Masalah fitrah kan mah ada di fitrah, di puasa juga ada. Ya jakat. Bodorna ya. Makan apa bodor? Oke teman-teman. Lagi. Oke teman-teman. Bolu geus datang. Tinggal dipesek. Tapi pada dasarnya ya bro, kurang menyimpulkan dari obrolan tadi ya bahwa dari awal itu memang framingnya kita akan ngomongin tentang Hari Kartini ya. Dan ternyata Kartini itu bukan hanya sekedar orang, tapi di sana ada sifat, ada perjuangan, ada perilaku di sana, bahkan ada budaya. Kartini yang mungkin menjadi Kartini yang kita kenal hari ini itu dididik oleh siapa? Gitu kan? Berarti mempunyai ibu yang sangat spesial, yang sangat keren mendidiknya. Bahkan ibunya Kartini pun pasti mempunyai neneknya gitu. Sehingga tadi kita ngomongin tentang kultur, tentang budaya Kalimantan manapun gitu ya, Baduy termasuk itu Sunda. Nah itulah irisan dari Hari Kartini hari ini. Gitu. Jangan pernah melepaskan budayanya, jangan pernah melepaskan kesifatannya. Karena setiap orang gitu, karena setiap perempuan itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Runtuhnya atau majunya suatu sistem peradaban manusia itu tergantung oleh perempuan. Sehingga apapun yang melibatkan perempuan, maka Tuhan muliakan. Bahkan ridho Allah wa ridho walidain. Orang tua ada ibu di sana kan. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Allah yang punya segalanya pun ya ngelehan ke kolot ke orang tua. Ngelehan tuh mengalah itu sih ke kolot tuh. Inilah sebenarnya pentingnya atau makna spirit dari Hari Kartini. Jangan sampai pernah menciut hanya karena beda jenis kelamin. Karena pada dasarnya di mata Tuhan itu memang sama. Gitu. Yang dilihat adalah takwanya. Dari Ustadz Lutfi
Sekian mungkin dari AA, nanti aja ya udah kita closing aja karena waktunya udah habis. Kita akan coba closing dan acara puncak hari ini. Teh Ninis dan Teh Khoiron sini bahasanya Teh Khoiron Nisa. Teh Nisa we dua nananya. Hatur nuhun tadi Nisa telepon kan Kuadrat. bari hujanannya di Kalimantan langsung ke dieu. Wow, amazing. Karena egrang cenah. Kalila eta mah punten. Jauh pisan atau importnya Luar biasa. Terima kasih banyak. Tahun. Kita akan ngobrol lagi lah. Untuk partisipasinya, untuk waktunya, terima kasih banyak. Semoga next kita bisa lebih ngobrol lebih dalam ya. Pisan ya Allah hari Saya dari ini. umur 1 tahun sampai sekarang lihat sama Esa serius baru sekarang. Rame. Emang Tadi settingnya gitu.